Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan. Berikutnya adalah dari kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, masuki halaman 159, yaitu pembahasan tentang Abwabul Mansubati, bab dari isim-isim yang dinasab. Awalan, yang pertama, babul maf'uli bihi, yaitu bab tentang maf'ul bih. Kita lihat definisi dari maf'ul bih yang diterangkan di sini. Al-maf'ulu bihi, yang namanya maf'ul bih, huwa ma waqa'a alaihi fi'lul fa'ili, adalah lafadz yang mana perbuatan dari fa'il atau pelaku itu mengenai dirinya. Waqa'a alaihi, mengenai dirinya, atau yang sering kita dengar dengan istilah objek atau si penderita. Kita lihat contohnya. Nahwu contoh, darabtu Zaidan, saya telah memukul Zaid. Maka Zaidan ini adalah maf'ul bih. Kenapa? Karena perbuatan memukul mengenai dirinya. Itulah gambaran maf'ul bih. Kemudian ta'adduduhu, tentang berjumlah banyaknya atau berbilangnya maf'ul bih. Yata'addadul maf'ulu bihi bihasabil amili, ay al-fi'li. Maf'ul bih itu berjumlah banyak atau berbilang sesuai dengan amilnya. Amilnya dalam hal ini adalah fi'ilnya, yaitu sesuai dengan jenis-jenis fi'ilnya. Ya, karena fi'il itu ada yang dia butuh satu maf'ul bih, ada yang membutuhkan dua maf'ul bih, dan maksimal membutuhkan 3 maf'ul bih. Ya, sehingga dirinci di sini wahwa katsali, dan rinciannya adalah sebagai berikut. Awalan ma yansibu maf'ulan wahidan. Yang pertama adalah fi'il yang dia jenisnya itu menasabkan satu maf'ul bih. Nahwu contoh, qara'tu darsa, saya telah membaca pelajaran. Contoh yang lain, ja'alallahul hawa'a wal ma'a, Allah telah menjadikan dalam hal ini menciptakan udara dan air. Ya, di sini ja'ala dicontohkan untuk satu maf'ul bih, maknanya yaitu menciptakan atau menjadikan atau menciptakan. Allah menciptakan udara dan air ketika maf'ul bihnya satu. Nanti kita bandingkan ketika maf'ul bihnya dua. Ya, ini adalah jenis pertama, fi'il-fi'il yang dia punya satu maf'ul bih, dan itu sangat banyak. Ya, ada kataba, ada akala, ada syariba, atau tadi di sini ada doroba. Itu adalah contoh fi'il-fi'il yang memiliki satu maf'ul bih. Kemudian jenis yang kedua, sanian ma yansibu maf'ulaini, yaitu fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih. Dhanna wa akhwatiha, yaitu dhanna dan saudara-saudaranya. Ya, karena dhanna dan saudara-saudaranya itu menasabkan dua maf'ul bih. Contohnya, dhanantu taliba maridan. Dhanantu taliba maridan, saya menyangka siswa itu sedang sakit. Saya menyangka siswa itu sakit. At-taliba maf'ul bih pertama dari dhanna, maridan maf'ul bih keduanya. Contoh yang berikutnya, ja'alallahul khamra haraman, Allah menjadikan khamr itu hukumnya haram. Ya, di sini al-khamra maf'ul bih pertama, haraman maf'ul bih kedua. Ya, sehingga ja'ala ketika maf'ul bihnya dua, maknanya bukan menciptakan.
Ya, sebagaimana ketika maf'ul bih-nya satu tapi menjadikan, ya, menjadikan sesuatu sebagai apa gitu. Ya. Sehingga ketika ada kalimat ja'alallahul qur'ana, ya, misalnya syifaan, Allah menjadikan Al-Quran sebagai obat, ya, maka maknanya bukan mencipta, karena Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan diciptakan oleh Allah, ya, tapi dia merupakan kalamullah, ya, sehingga jangan diterjemahkan dalam hal itu adalah menciptakan atau membuat, bukan, tapi menjadikan. Allah jadikan Al-Quran sebagai obat misalnya, sebagai hudan petunjuk misalnya, dan sebagainya, ya. Kemudian ra'aitul ilma nuran, saya meyakini ilmu itu adalah cahaya. Ya, demikian juga ro'a, ya, diterangkan di sini. Ro'a al-qalbiyatu bimakna alima. Ro'a dari jenis qalbiyah berkaitan dengan hati itu bermakna alima. Tansibu maf'ulaini, menasabkan dua maf'ul bih, kama fil misali, sebagaimana pada contoh tadi, menasabkan dua maf'ul bih. Ra'aitul ilma nuran, al ilma maf'ul bih pertama, nuran maf'ul bih kedua. Artinya saya meyakini, saya mengetahui, ya, bisa seperti itu, ya. Saya meyakini, saya mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Kemudian amal basariyah, adapun ro'a yang bermakna melihat dengan mata gitu, ya. Kalau tadi melihat tapi dengan hati, artinya apa? Artinya mengetahui. Kalau ro'a yang artinya melihat dalam arti melihatnya dengan mata, fatan sibu maf'ulan wahidan, maka ro'a yang semacam itu dia menasabkan satu maf'ul bih. Contoh nahwu ra'aitul mudarrisa, saya melihat Pak Guru. Maksudnya melihat dengan mata, saya melihat Pak Guru. Tapi misal maf'ul bihnya dua, ra'aitul mudarrisa aliman, saya mengetahui guru itu pintar. Saya meyakini guru itu pintar, yaitu dengan ro'a yang dengan hati, ya. Jadi tinggal dilihat maf'ul bihnya. Kalau maf'ul bihnya satu berarti melihatnya dengan apa? Dengan mata. Kalau maf'ul bihnya dua melihatnya dengan hati, yang bermakna mengetahui. Contoh yang lain, ra'aitu sa'ata, artinya apa? Saya melihat jam. Tapi kalau kita mengatakan ra'aitu sa'ata ghaliyatan, saya tahu jam itu mahal, gitu kan, ya. Saya tahu jam itu mahal. Ya, itulah perbedaannya. Ya, semoga mudah difahami. Itu jenis yang kedua, yaitu yang menasabkan dua maf'ul bih. Dan sebenarnya ada jenis kedua yang lain yang menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya bukan dhanna wa akhwatuha. Ya, yang asalnya, kalau ini asalnya mubtada khobar, maf'ul bihnya dhanna wa akhwatuha asalnya mubtada khobar. At-talibu maridun diawali dhanna, dhanantu taliba maridan. Al-khamru haramun diawali ja'alallahu al-khamra haraman. Ini asalnya mubtada khobar. Al-ilmu nurun diawali ra'aitul ilma nuran. Dan di sana ada fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada dan khobar, ya, seperti a'ta, manaha, ya, yang semacamnya, yang artinya memberikan. Dan itu sudah sering kita bicarakan, ya. Misalnya a'taitu taliba kitaban, saya memberikan sebuah kitab kepada siswa itu. A'taitu taliba kitaban. Maf'ul bih pertama adalah yang diberi, maf'ul bih kedua adalah sesuatu yang diberikan. Meskipun di dalam terjemahannya seakan-akan terbalik, ya. Misal kita akan mengatakan saya memberikan, ya, saya memberikan rumah itu kepada orang laki-laki itu. Ini misal gitu, ya. Maka bagaimana bahasa Arabnya? Bukan gini, a'taitu, ya, a'taitul baita ila ar-rajuli, bukan. Itu namanya
memindah kosakata ya, atau bahasa Indonesia yang diarabkan. Dan dalam bahasa Arab nggak ada seperti itu. Tetap walaupun bahasa Indonesia kayak tadi ya, saya memberikan rumah itu kepada orang laki-laki itu, maka bahasa Arabnya kaidahnya tadi maf'ul bih pertama adalah yang diberi, maf'ul bih kedua sesuatu yang diberikan. Maka menjadi gimana? Menjadi a'taitur rajula al-baita, seperti itu. A'taitur rajula al-baita. Ya, itu contoh fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Kemudian yang ketiga adalah salisan mayan sibu salah satu mafa'ila, yaitu fi'il yang menasabkan 3 maf'ul bih. Apa itu? A'lama wa akhwatiha, yaitu a'lama dan saudara-saudaranya. A'lama ada anba'a, nabba'a, akhbara, khabbara, itu. Ini adalah saudara-saudaranya a'lama. Dia punya 3 maf'ul bih. Contoh, a'lamal jundiyul qaidal aduwa qadiman. Ini simpel, ini bahasa Arab. A'lamal jundiyul qaidal aduwa qadiman. Prajurit itu memberitahukan kepada komandan bahwa musuh datang. Ini. Sehingga kalau kita misalnya disuruh menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Arab, terjemahkan ke dalam bahasa Arab, prajurit itu memberitahukan kepada komandannya bahwa musuh datang, ya. Maka simpel aja dengan cara seperti ini, ya, bukan a'lamal jundiyu alal qaidi annal aduwa qadimun, ya, enggak seperti itu. Ya, kalau itu namanya memindah kosakata, ya, memindah kosakata. Gunakan kaidah ini, yaitu a'lamu punya 3 maf'ul bih, sehingga menjadi a'lamal jundiyul qaidal aduwa qadiman. Prajurit itu memberitahukan kepada komandannya bahwa musuh datang. Contoh yang lain ada akhbarah. Akhbarul muraqibut tullabal mudarrisa musafiran. Ya. Muraqib atau pengawas sekolah memberitahukan kepada para siswa bahwa Pak Guru sedang safar, ya, sehingga gurunya tidak hadir. Ya, ini contoh, ya, ada a'lam, ada akhbar. Jadi simpel, gunakan 3 maf'ul bih. Maf'ul bih pertama adalah at-tullaba, maf'ul bih kedua adalah al-mudarrisa, maf'ul bih ketiga adalah musafiran. Akhbarul muraqibut tullabal mudarrisa musafiran. Pengawas sekolah itu memberitahukan kepada para siswa bahwa Pak Guru sedang safar. Ya, ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu dulu yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pembahasan berikutnya adalah aqsamul maf'uli bih, yaitu pembagian maf'ul bih. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.